Itu loh, record nih, Sor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maili Amapil, NPM 212207092 dari Program Studi Kebidanan S1 Transfer Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu mengenai KB kondom. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat siang Ibu, apakah benar dengan Ibu Siti Anggerwati, usianya 24 tahun dari Jogja ya Bu? Iya, benar Ibu. Baik Ibu, silakan duduk. Sudah nyaman Bu? Sudah, terima kasih. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Bidan Meida Amabel. Di sini Ibu bisa panggil saya Bidan Abel saja. Di sini saya akan memberikan konseling, karena tadi telah dilakukan pemeriksaan, maka selanjutnya akan diberikan konseling. Baik, sebelumnya saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu agar privasi Ibu dapat terjaga. Apakah benar Bu hari ini akan diberikan konseling ya Bu, karena tadi telah diberikan tindakan? Iya, benar sekali Bu. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tindakan yang akan saya berikan, yaitu di mana saya di sini akan memberikan konseling atau suatu informasi mengenai KB, kemudian dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana sih KB itu, caranya, cara menggunakannya, efeknya, dan manfaatnya itu apa. Kemudian untuk lama tindakannya di sini saya mengontrak waktu kurang lebih 5-10 menit ya Bu. Iya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah Ya, cukup. baik. Sebelumnya setuju ya Bu untuk tindakan yang akan diberikan? Iya, setuju Bu. Baik. Baik Ibu, di sini sebelumnya Ibu apa yang ingin yang dikeluhkan ini apa ya Bu? Saya ingin mengetahui tentang KB alamiah sebelumnya. Oh gitu. Baik, sebelumnya saya berikan leafletnya dulu ya Bu. Saya izin share screen dulu. Karena ini keadaannya lagi pandemi, jadi kita melakukan konseling secara online ya Bu. Ya. Baik. Ini apakah sudah terlihat Bu? Belum. Ini sudah. Ya, baik. Ini tuh ada leaflet mengenai salah satu dari KB alami, yaitu adalah menggunakan kondom. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondom perempuan. Sebelumnya yang Ibu ketahui tentang kondom perempuan itu apa ya? Saya malah belum tahu sama sekali Bu tentang Oh, belum ini. tahu. Ternyata Biasanya ada ya. diketahui kondom laki-laki ya, Bu ya? Iya. Oh iya, baik. Saya akan menjelaskan Bu secara perlahan. Mungkin nanti Ibu bisa menyimak dan apabila ingin tanyakan, silakan ditanyakan ya Bu. Nah, yang pertama di sini adalah apa sih kondom perempuan itu? Nah, kondom perempuan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk seperti balon atau kantong yang terbuat dari lateks, tipis, dan poliuretane atau nitril dan dipasang dengan cara memasukkan ke dalam vagina perempuan. Kemudian kondom wanita adalah kondom khusus yang digunakan untuk wanita atau istri yang mempunyai peran ganda, yaitu untuk mencegah terjadinya kehilangan dan juga mencegah penularan penyakit infeksi seksual termasuk HIV atau AIDS. Nah, kalau kalau kondom perempuan itu khusus digunakan untuk perempuan ya Bu. Jadi kalau untuk kondom laki-laki ada sendiri. Nah, di sini itu bisa mencegah penyakit infeksi seksual atau HIV AIDS. Kemudian cara kerjanya itu bagaimana sih? Nah, cara kerja KB ini itu dengan dipasang dengan cara memasukkan ke dalam vagina ibu, kemudian diafragma yang diletakkan di dalam vagina akan mencegah sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran reproduksi bagian atas uterus dan tuba fallopi. Jadi alat ini digunakan agar sel sperma itu tidak masuk ke dalam alat kelamin ibu. Baik, selanjutnya adalah ada keuntungannya nih Bu menggunakan diafragma ini. Nah, yang pertama adalah mudah cara pemasangannya. Kemudian yang kedua ada tidak memerlukan resep, kemudian mudah diperoleh, kemudian dapat menyalurkan rasa hangat dan sangat sensitif, kemudian biasanya tidak menimbulkan alergi, kemudian ada tidak mempengaruhi hormon alami wanita, dan juga tidak menumbuhkan suhu khusus untuk penyimpanan. Jadi diafragma ini sangat mudah didapatkan, sangat mudah digunakan, dan juga tidak memiliki efek yang Bu, bahaya gitu.
Baik, lanjut di sini ada kerugiannya juga, ada keuntungan, ada kerugian. Biasalah ya Bu ya, namanya barang atau alat itu juga ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk kerugiannya ini, kondom yang dipasang dapat masuk semuanya ke dalam vagina. Yang kedua ada kondom dapat berputar atau bergerak. Kemudian yang ketiga, cincin dapat membuat penis iritasi, dan yang keempat, ada cincin dapat membuat vulva iritasi dari vagina, dan juga yang kelima merasa kurang nyaman. Tentunya biasanya kalau pasangan itu kalau menggunakan kondom jadi kayak kurang nyaman gitu ya Bu, kayak kurang puas gitu ya mungkin. Nah, selanjutnya ada efek sampingnya nih dari diafragma ini atau kondom perempuannya ini. Yang pertama adalah mengalami demam, kemudian bintik-bintik merah pada kulit, mual, muntah, diare, kemudian tekanan darah berkurang. Nah, efek samping ini tuh biasanya karena cocok tidak cocok menggunakan alat kontrasepsinya gitu ya, Bu. Kemudian, nah bagaimana sih cara penggunaan KB ini? Nah, yang pertama, kan itu ada bungkusnya gitu ya, Bu, kayak ini. Ada bungkusnya nih. Nah, yang pertama kita buka tuh bungkusnya. Kemudian cari cincin luar dan cincin dalam. Cincin dalam berupa cincin yang tertutup. Nah, seperti ini. Kemudian pencet cincin dalam tersebut dan pegang dengan jari-jari tangan. Yang kemudian masukkan cincin ke dalam lubang vagina. Selanjutnya, dorong cincin dalam sampai betul-betul masuk ke vagina, sedangkan cincin luar tetap berada di luar vagina. Jadi ada cincin luarnya itu tetap berada di pinggirannya, yang dalam itu di dalamnya. Kemudian, bila melakukan hubungan seksual, masukkan penis sampai masuk ke dalam cincin luar tersebut. Jadi kayak kebalik ya Bu, kalau yang kondom laki-laki kan dipasang di laki-laki dengan bentuk yang biasanya kita ketahui lah, kalau perempuan kan dipasang, kemudian baru penisnya itu dimasukkan. Kemudian setelah melakukan, kita lepaskan segera kondom wanita setelah selesai hubungan seksual sebelum pasangan itu berdiri. Kemudian dipelintir cincin keluar ke dalam supaya cairan sperma masih tetap berada di dalam kondom. Nah, begitulah kondom wanita tersebut secara buang secara higienis, yaitu dengan membungkusnya dengan tisu dan selanjutnya dibuang ke tempat sampah khusus. Selanjutnya kondom bekas itu dibakar atau dikubur di dalam tanah. Jangan sesekali dibuang di sembarang tempat atau ke dalam lubang WC atau toilet. Jadi sebelum kita buang, kita pelintir, kemudian kita bungkus agar supaya apa, nanti tidak tercecer gitu ya Bu. Baru itu kita lakukan pembakaran, karena kalau kita bakar nanti kan dikira mungkin kalau ada anak kita atau apa, kok ini apa gitu, jadi kan kepo gitu. Nah, takutnya nanti kan berbahaya. Kemudian yang terakhir, bila mengalami alergi, segera konsultasi ke bidan atau dokter terdekat. Seperti itu ya Bu, konseling yang dapat saya berikan. Bagaimana Bu, ada yang ingin tanyakan? Ada. Untuk cara mendapatkannya sendiri bagaimana? Saya harus menghubungi ibu atau bisa saya dapatkan atau terjual bebas? Oh gitu. Untuk penjualannya mungkin di supermarket juga ada ya Bu, atau di apotek gitu. Kalau misal Ibu masih ragu nih, gimana ya, butuh konseling lebih lanjut, mungkin Ibu bisa menghubungi ke fasilitas kesehatan terdekat seperti bidan atau dokter terdekat gitu ya Bu. Ya, baik. Terima Baik. kasih ya, Bu. Ada yang tanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya, semoga dari pertemuan kali ini Ibu bisa paham nih mengenai kondom perempuan atau diafragmanya. Itu seperti apa, mulai dari kegunaan, dan juga Ibu nanti bisa memilah mau menggunakan KB apa gitu ya. Kemudian, nah dari hasil kesimpulannya, di mana kondom perempuan ini itu sangat apa ya, mudah didapat lah, intinya itu tidak riweh gitu Bu, tidak bolak-balik nanti kayak suntik nih, misal 1 bulan sekali balik lagi kayak gitu kan. Ini kan juga mudah didapatkan, gampang digunakannya kayak gitu, dan harganya juga murah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, mungkin jika nanti Ibu ada keluhan atau ada yang ingin tanyakan, boleh lewat WhatsApp atau Japri ya Bu. Kalau mungkin nanti kita butuhkan pertemuan, bisa 1 bulan atau beberapa minggu lagi, gitu ya Bu. Oke. Baik, semoga Ibu dan pasangan sehat, kemudian Ibu juga bisa segera memilih nih KB yang tepat untuk Ibu itu yang seperti apa, kayak gitu. Terima kasih ya Bu atas pertemuannya.
Assalamualaikum.